Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kisah Samiti, kisah Rosario, peristiwa cahaya Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Pastor Samiti punya cerita tentang kuda hadiah ulang tahun. Seorang pendeta yang lama bersahabat dengan seorang pastor memberi hadiah kuda kepada pastor sahabatnya itu. Kuda itu memang sangat terlatih. Ia akan berjalan bila penunggangnya berseru, "Puji Tuhan." Dan kuda akan berhenti kalau penunggangnya mengatakan amin. Dan bila ia mengucapkan haleluya, kuda akan berlari kencang. Suatu sore pastor itu ingin mencobanya, maka ia berkata, "Puji Tuhan." Maka kuda itu mulai berjalan dan pastor sangat heran dan berkata, "Wow." Kuda ini tetap berjalan. Ia ingat dan berkata, "Amin," dan berhenti seketika. Sudah merasa terampil dan akrab dengan kuda, maka sang pastor ingin kudanya lari, maka ia mengatakan haleluya. Dan betul kudanya lari. Koster bilang, "Hati-hati pastor." Tetapi kuda sudah melesat dan pastor juga menghilang bersama dengan kudanya. Lama ditunggu oleh koster, pastor tidak kembali. Setelah betul-betul gelap dan sampai tengah malam, tidak ada tanda-tanda kepulangan pastor. Koster cemas, beberapa umat juga cemas. Namun pada saat itu di tengah malam muncul pastor berjalan dengan kesakitan. Tentu saja semua bertanya apa yang terjadi dengannya dan kudanya. Maka dengan terpatah-patah pastor itu berucap, "Karena saking senangnya saya tadi menyanyi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan." Maka kuda berjalan, berlari, berjalan, berlari, berjalan, berlari, dan seterusnya. Hingga tanpa saya sadar, saya sudah berada di tebing jurang. Saya kaget dan masih bersyukur kan, karena tidak tergelincir. Saya usap kening saya dan juga usap leher kuda. Tapi saya bilang, puji Tuhan. Kuda terjatuh ke jurang dan dia berkorban demi saya. Dia mati menyelamatkan saya. Yesus menampakkan kemuliaan di gunung, mengajak para murid mengingat kasih Bapa yang begitu besar. "Engkau adalah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Disaksikan oleh para murid, wajah Yesus berubah rupa. Ia bersama Musa dan Elia yang berbicara tentang kepergiannya. Lukas 9 ayat 31. Di situ para murid berbahagia, tetapi Yesus mengingatkan mereka untuk tidak bercerita tentang peristiwa tersebut sebelum Yesus bangkit dari mati. Kemudian Tuhan
Kemuliaan Tuhan di atas gunung menyatakan bahwa gambaran tentang kebahagiaan kekal, tetapi kebahagiaan itu didapat bukan hanya karena menyebut nama Tuhan, melainkan yang dikehendaki Tuhan, melaksanakan yang dikehendaki Tuhan. Tidak setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7:21. Berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.